Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Ping Li. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Oke kakak, mohon maaf ya, lama tidak mengupload video. Nah, di video kali ini kakak mau membahas tentang soal TPS untuk latihan UTBK 2020. Oke, langsung saja ke nomor 1. Terdapat 5 pohon beringin berukuran sama dengan penampang pohon berbentuk lingkaran berdiameter 140 cm. Jika Ardan akan mengikat tiap pohon tersebut dengan pita, maka panjang pita minimal yang dibutuhkan adalah, kita punya 5 pohon. Ya, ukuran penampangnya sama ya. Dan dia mempunyai diameternya itu 140 cm. Nah, mau diikat, misalkan saya ilustrasikan seperti ini. Lingkarannya itu berarti ada 5. Bukan balonku ada 5 loh ya, tapi lingkarannya ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Satunya di sini ya, bisa di kanan, bisa di kiri. Nah, ini mau diikat. Nah, 1 ke sini, diikat lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, coba adik-adik amati di sini. Yang kalian dapatkan itu apa? Nah, ini kan diameter loh, berarti. Kalau saya tarik di sini jari-jari, sini jari-jari. Nah, ini apa ini? Diameter kan? Oke, diameter. Lanjut. Sekarang ini lagi. Kita tarik lagi ke pusat. Ini apain lagi? Oke, diameter lagi. Terus. Dan seterusnya. Ini juga diameter. Lagi. Ke sini. Ini diameter. Nah, ini juga diameter. Berarti kita tarik kesimpulan. Kalau kita lilit dengan tali, ya, lilitan, panjang lilitan. Diameternya ada berapa? Ada 5, berarti 5D ditambah dengan, ini kan masih ada sisa ini. Nah, ini 1, sedikit lagi ini juga sedikit, tambahan ini 1/4, ini 1/4. Nah, itu tidak perlu kita hitung, langsung saja keliling lingkaran. Itu sudah pasti. Ya, mau lingkarannya 5, 6, atau berapapun, itu pasti nanti ditambah dengan keliling lingkaran. Gitu ya. Nah, di sini lingkarannya ada 5, berarti di sini nanti 5D. Lingkarannya ada 6, ya berarti 6D. Lingkarannya ada 7, 7D gitu. Jadi ini adalah rumusnya. Terus 5 kali diameternya itu 140. Ditambah dengan keliling lingkarannya itu 22/7 dikali diameter 140. Kita coret ya. 7 dengan 140 itu 20. Kita hitung. 5 kali 140 itu 700. Ditambah dengan berapa ini? 440. Berarti jawabannya adalah 1140 cm. Nah, ini panjang lilitan minimal. Tetapi di ABC nanti tidak ada. Gitu ya. Minimal yang ditanyakan kan minimal kan? Nah, minimal. Berarti kita harus pakai yang mana? Jawabannya jelas D. Ya, kalau kita menggunakan C hanya 840 berarti kan kurang. Kalau kita menggunakan E bisa, cuma kan kelebihannya terlalu banyak. Gitu. Oke? Jawabannya D ya. Lanjut soal berikutnya. Soal kedua. Yang bukan termasuk bangun ruang adalah, adik-adik tentunya bisa membedakan kan antara bangun ruang dan bangun datar. Bisa ya, bangun ruang itu yang ada ruangannya jelas, yang bisa diisi. Kalau bangun datar itu hanya mempunyai luas, tidak bisa diisi. Gitu ya. Oke, balok. Balok ini menurut teman adik-adik bisa diisi enggak? Oke, berarti benar ya ini ya, bangun ruang. Prisma ini juga sama.
5 segi 7. Bisa kan? Ini juga bisa, kubus juga bisa. Yang tidak bisa itu trapesium, berarti ini yang bukan bangun datar, bukan bangun ruang. Ya, trapesium ini adalah bangun tidur, bukan ya, bangun datar. Oke. Lanjut. Besar sudut yang dibentuk oleh dua sisi pada segi 6 beraturan adalah, nah, sebelum kakak lanjutkan ya, adik-adik bisa lihat soal-soal TPS itu hampir sama dengan soal CPNS ya, yang sudah kakak upload di beranda. Silahkan tonton sendiri di beranda. Di situ banyak sekali soal-soal CPNS. Nah, ada pola bergambar, pola bilangan. Pokoknya hitung cepat. Silahkan kalian cari sendiri. Itu hampir sama dengan soal TPS. Oke? Lanjut pembahasan. Nah, maksudnya segi 6 beraturan, kita buat gambarannya aja ya. Ini segi 6 beraturan. Oke, ini kurang lebihnya ini bagus ya, anggap aja ini bagus. Nah, maksudnya dua sisi. Nah, dua sisi itu maksudnya gimana? Yang dibentuk oleh dua sisi. Kita buat diagonalnya ya. Nah, nanti terlihat. Yang dimaksud dua sisi itu gini. 1, ini 2. Saya beli warna yang berbeda. Ini 1, ini 2. Nah, berarti sudutnya ini loh. Nah, ini yang ditanyakan. Ini misalkan alfa gitu ya. Alfa. Nah, alfa itu berapa? Alfa sama dengan satu putaran penuh ini berapa toh? Satu lingkaran penuh ini 360 dibagi ada berapa segitiga? Oh, ada 6. Berarti bagi 6. Dapatnya adalah 60 derajat. Jawabannya A. Segi 7. Segi 7 beraturan. Bagi aja dengan 7. Segi 8. Ya bagi aja langsung dengan 8. Lanjut. Nomor 4. Jika P kurang dari 0, maka bilangan terbesar adalah, berarti kan di sini P-nya itu nilainya adalah negatif. Nah, gini ya. Nilainya adalah negatif. Oke. Yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Kita boleh mengambil satu contoh ya. Satu contoh tertentu. Satu contoh aja. Berarti kita ganti dengan misalkan negatif. Berapa enaknya? 3 ya. Kita ganti dengan negatif 3. Atau negatif 1 juga boleh. Bebas. Yang penting P-nya itu kurang dari 0. Atau negatif 1 gini aja lah. Negatif 1. Oke. Lalu kita masukkan sini. Negatif 1 kuadrat. Berapa? 1. Oke. Terus ini. Negatif 1 kuadrat. 1 dikurangi 1. 0 ya. Yang ketiga. Yang C. Negatif 1 kuadrat. 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 2. Oke, ini kita udah dapat nilai yang besar ini. Terus, negatif 1 dikurangi dengan negatif 1 kuadrat. 1, soalnya tadi kan P kuadrat sudah dihitung, ini kan 1 nilainya. Sama dengan negatif 2. Terus ini, negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 ditambah negatif 1. Berarti, negatif 2. Berarti, kesimpulannya yang paling besar mana? Ya 2 ini. Jawabannya adalah C. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, P-nya ganti aja dengan angka yang disyaratkan itu. P kurang dari 0, artinya kan P-nya negatif. Kita ambil aja angka yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Saran kakak, pilihlah angka yang paling mudah. Ya, bulat. Mudah itu berarti bulat ya. Bukan yang pecahan. Oke, soal berikutnya. Digit terakhir dari 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial dan seterusnya sampai 9 faktorial. Nah, tentunya adik-adik sudah bisa menghitung faktorial ya. N faktorial itu artinya apa coba? N dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan N-2 dikalikan dengan N-3 dan seterusnya sampai 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu 1 tentunya.
Terus kita jumlahkan aja berarti. 1 faktorial berarti berapa? 1 ya. Karena di sini yang diminta digit terakhir, yang kita perhatikan hanya satuannya saja. Oke, lanjut sekarang. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Sama dengan 2. Oke, 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Kan gini kan? Terus 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan seperti ini ya. Langsung aja kita kalikan dengan 4. 6 ini loh. Yang 3 faktorial. Kita kalikan langsung aja dengan 4. Kita kalikan langsung saja dengan 4. Nah, 6 kali 4 kan 24. Berarti satuannya adalah 4. Gini loh, aslinya kan 24. Karena yang kita perhatikan hanya satuannya saja, berarti yang kita butuhkan hanya 4. Kemudian 5 faktorial. Itu artinya kan 5 dikali 4 faktorial ya. Ini kan 5 kali 4 ini. Berarti kalikan dengan 5. 4 kali 5, 20. Berarti 0 ya. Nah, kita di sini sudah menemukan angka 0. 0 kalau kita kalikan berapapun hasilnya tetap 0. Berarti mulai dari 5 faktorial ini sampai dengan 9 faktorial itu nanti pasti satuannya 0. Soalnya apa? Ini kan 0 kalikan dengan 6 hasilnya juga 0. Gitu dan seterusnya sampai 9 faktorial. Berarti yang harus kita hitung kalau kita jumlahkan sini kan penjumlahan kan. Yang kita jumlahkan ya cuma ini aja berarti. Mulai dari 1 faktorial sampai 4 faktorial saja. Ini satuannya berarti. Nah, kita jumlahkan ini aja. 1 tambah 2 tambah 6 tambah 4. Berarti kan satuan sama dengan 13. Berarti berapa jawabannya? 3. Jawabannya adalah D. Oke, semoga bisa memahami ya. Nomor berikutnya. Akar dari akar 1 plus 0,69 dikurangi akar dari 1 dikurangi 0,91 ditambah akar dari 1 tambah 0,96. Bacanya aja susah ya. Oke, kita hitung dulu ya. Akar dari akar dari berapa ini? 1,69. Oke, dikurangi dengan akar dari 1 dikurangi 0,91, 0,09. Ini ya, ditambah dengan akar dari 1,96. Nah, jika ketemu pecahan desimal seperti ini ya, di belakang koma kan ada 2 angka itu. Kita anggap kalikan 100 dulu. Ya, kita menganggapnya kalikan 100, berarti kan akar 169 berapa? 13. Gini, karena tadi di dalam akar itu 100, akar 100 berapa? Kan 10 kan? Nah, ini komanya masih 1, berarti 1,3. Dikurangi akar 9 berapa? 3 kan? 0,3. Ditambah dengan akar 1,96 berarti 196 itu kan 14. Karena sini 1, di belakang koma ada 2 angka, berarti komanya maju 1. Gini, sekarang tinggal kita hitung. 1,3 dikurangi 0,3 berapa? 1 kan? Akar 1 ditambah 1,4 jadinya 2,4. Jawabannya adalah C. Jadi kalau adik-adik ketemu soal bentuknya akar, apalagi kok ketemu pecahan, kalian jangan panik dulu ya. Kerjakan dengan tenang. Anggap aja di situ, hitung aja di belakang komanya ada berapa angka. Ada 2 angka ya kalikan 100. Kalian menganggapnya seperti itu dulu. Oke, soal berikutnya. Nomor 7. Akar dari 0,01 dibagi 3 ditambah dengan 0,01 dibagi 6
ditambah 0,01 dibagi 9 ditambah 0,01 dibagi 12 sama dengan A per B. Maka A kali B adalah, berarti kita disuruh untuk mengubah dulu yang ada di ruas kiri. Ya, kita ubah dulu ya. Anggap aja akarnya tidak ada. Udah biarkan dulu aja. Ini ada 0,01, 0,01, 0,01. Kita keluarkan 0,01. Berarti yang tersisa adalah 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/9 ditambah 1/12. Kemudian kita samakan penyebutnya. 0,01 ini sama halnya dengan 1/100 ya. Dikalikan dengan, kalau kita samakan, berarti penyebutnya jadi berapa ini? 36 ya. Kita cari KPK-nya. 36 bagi 3, 12, ditambah 6, ditambah 4, ditambah dengan 3. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan 1/100 dikalikan dengan berapa ini? 12 tambah 3, 15 tambah 10 berarti 25 ya. 25/36. Kemudian kita akarkan. Langsung saja di sini ya. Langsung saya akarkan. Berarti berapa ini? Akar 1/100, 1/10 dikalikan dengan 5 per akar 36 itu 6. Berarti kalau kita sederhanakan 1/12. Nah, kesimpulannya nilai dari A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 12. Kalau kita kalikan A kali B, 1 dikali 12 sama dengan 12. Ada enggak? Oh, tidak ada. Gimana ini yang salah? Mana ini coba? Enggak ada yang salah ya. Coba teman-teman adik-adik itu koreksi lagi ya. Siapa tahu kakak ada yang salah. Tapi kakak sudah menemukan ini 12. Menurut kakak sudah benar. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Nilai dari X dikurangi Y jika X sama dengan 1 plus 1/3 dan seterusnya. Ya. Terus Y sama dengan 2 dikurangi 2/3 dikalikan dengan dan seterusnya. Bisa adik-adik baca sendiri ya. Oke, kita hitung yuk. Nilai X sama dengan 1 tambah 1/3, 4/3. Ini saya langsung ya. Dikalikan dengan 1 tambah 1/4. Berarti kan 4 kali 1, 4 ditambah 1. 5/4 ditambah. Langsung, dikalikan kok tambah toh ini. Dikalikan. Nah, dikalikan dengan 5 kali 1, 5 tambah 1 berarti 6. 6/5 maaf. 6/5. Kok tipu terus ya? Dikalikan dengan dan seterusnya sampai dengan 2020 per 2019. Sama dengan, kan di situ terlihat ya, kita coret kan boleh, soalnya kan perkalian. 4 coret dengan 4, 5 coret dengan 5, 6 coret dengan 6, dan seterusnya sampai 2019-nya kecoret. Nah, gini. Berarti yang tersisa adalah 2020 per 3. Nah, di sini tidak perlu dicari nilainya berapa. Udah biarkan aja. Ya, nggak usah sok cari pokoknya. Udah biarkan aja. 2020 per 3. Kemudian Y, kita cari. 3 kali 2, 6. Kurangi 2, 4/3. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Kemungkinan besar nanti 5/4. Kemungkinan loh ya, coba kita hitung. 4 kali 2, 8, kurangi 3, 5 loh benar. Berarti di sini nanti 6/5 dan seterusnya sampai 2020 per 2019. Ya, sama. Ini kita coret-coret ya. Hasilnya adalah 2020 per 3. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Terus yang ditanyakan adalah X dikurangi Y. Artinya apa kalau punya dua nilai yang sama? X dikurangi Y sama dengan 0.
Jawabannya A. Nomor 9. Panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah 17 cm. Dan salah satu sisi lainnya adalah 8. Ya. Jika luas persegi sama dengan luas segitiga siku-siku, maka panjang sisi persegi adalah, ya insya Allah mudah ini. Ini segitiga siku-siku ya, anggap aja gini ya, baguslah. Sisi miringnya itu 17, ini miring 17. Terus sisi yang lain ini 8. 8, 17, satunya 15 dengan menggunakan triple Pythagoras. Ya. Oke, lanjut. Sekarang luas persegi sama dengan luas segitiga. Berarti luas persegi sama dengan luas segitiga. Luas persegi itu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi A-nya ini beda loh ya. A di sini adalah rusuk. A kuadrat sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Alasnya 15. Tingginya berapa? Tingginya 8. Jadi tingginya bukan 17 loh ya. 8. Coret. Berapa ini? 4 ya. Berarti A kuadrat sama dengan 60. Atau gini biarkan aja ya. Biarkan aja. Berarti A sama dengan akar dari 4 kali 15. Akar 4 itu adalah 2. Akar 15 ya akar 15. Berarti jawabannya 2 akar 15. D. Dari 400 karyawan PT Asoka, sebanyak 30% naik sepeda motor dan 10% naik mobil. Sedangkan sisanya diangkut bus perusahaan atau jalan kaki. Pokoknya sisanya itu ya. Berapa persen berarti sisanya? Yang diangkut bus atau jalan kaki ada 60%. Ya, ingat ya, 60% didapat dari mana? Ini kan sisa ya. Sisa 60% itu didapat dari 100% dikurangi dengan ini 40%. Nah, berarti kan 60%. Nah, jika yang terangkut bus hanya 40% dari sisanya, berarti 40% dari 60%, maka banyak orang berjalan kaki adalah jalan. Oke, jalan kaki. Nah, yang berjalan kaki berapa persen? Nah, yang diangkut bus itu 40% dari 60% dari sisanya. Berarti kan jalan kaki berapa persen? Ya 60% dari 60%. Kan gini toh, 60% dari 60% dikalikan dengan 400. Nah, 60% kali 60%. Maksudnya gimana? Kalau utuh kan 100%. Ya, utuh 60% ini kan 100%. Nah, kalau sudah ada 40 berarti kan tinggal 60%. Tinggal kita hitung 60 kali 60 kali 400 dibagi dengan persennya kan ada 2, berarti 10.000 ya. Nah, nolnya 1, coret, ini juga coret, berarti tinggal kita hitung ini. 36 dikalikan dengan 4, jawabannya adalah 144 orang. C. Nah, tentu yang membingungkan itu nanti di sini pasti. Pasti nanti banyak yang tanya di sini. Nah, silakan tanya di kolom komentar. Lanjut, nomor berikutnya. Perbandingan sisi miring dan salah satu sisi dari segitiga siku-siku adalah 5:3. Jika keliling segitiga tersebut adalah 36 cm, maka luasnya adalah, ini sepertinya hot ya ini. Kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Kita ilustrasikan seperti ini. Nah, segitiga siku-siku itu kan terdiri dari 3 sisi ya. Kita beri nama, ini A, ini B, terus sisi yang lainnya, sisi miringnya adalah C.
Biasanya kan sisi miring itu C ya. Terus kita punya perbandingan antara sisi miring dan salah satu sisinya. Berarti kan miringnya ini kan yang paling besar ya. Berarti C banding dengan A. Sama dengan kan salah satu. Berarti bebas ya. 5 banding 3. Jika menemukan perbandingan seperti ini, kita buat permisalan. Yaitu 5X banding 3X. Seperti ini ya. Jadi ingat ya, C-nya itu 5X, A-nya itu 3X. Kalau ada perbandingan, berikan pemisalan. Terus kita punya apa di sini? Kita punya keliling. Oke, keliling sama dengan 36. Nah, rumus keliling itu apa? Tinggal kita jumlahkan aja. A ditambah dengan B ditambah dengan C sama dengan 36. Nah, seperti ini ya. A-nya berapa? A-nya itu 3X. Berarti 3X ditambah B ditambah dengan 5X. Sama dengan 36. Kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan. 8X ditambah B sama dengan 36. Ini sedikit lama ya. Pindah ruas. B sama dengan 36 dikurangi 8X. Jadi kakak sarankan jangan di skip. Kita sudah menemukan persamaan pertama. Untuk mencari persamaan kedua, kita menggunakan apa? Kalau ini kan segitiga siku-siku ya, berarti kita menggunakan kita menggunakan Pitagoras. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kan seperti ini ya. A-nya tadi 3X. Kalau kita kuadratkan, berarti 9X kuadrat. Ini saya langsung. Ditambah dengan B. B-nya tadi berapa ini? Kan ini ya. 36 dikurangi 8X. Dikuadratkan. Sama dengan C-nya itu adalah 5X. Berarti 25X kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kita apakan? Kita jabarkan. Kita jabarkan. Ini 9X kuadrat. Biarkan aja dulu 9X kuadrat. Terus ini kita buka ya. Kita kuadratkan sama dengan 36 kuadrat itu 1296. Dikurangi 2 kalinya ini berapa? 576X. Ditambah dengan 8X kuadratkan 64X kuadrat. Ini 25X kuadrat saya pindahkan. Dikurangi 2X. Kemudian kita jumlahkan dulu. 9 tambah 64 dikurangi 25. 48X kuadrat. Dikurangi 576X. Ditambah 1296 sama dengan 0. Masya Allah. Ini kan angkanya besar. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 48 ya. Kita bagi dengan 48. Berarti X kuadrat dikurangi dengan 12X. Ditambah dengan 27. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita sediakan 2 kurung. Faktor dari 27. Kalau kita jumlahkan itu negatif 12. Berarti kan negatif 3 dengan negatif 9. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 9. Nah, kalau X-nya sama dengan 9 kan tidak memenuhi ya. Soalnya apa? 8 kali 9 kan 72. Sudah melebihi ukuran ya. Berarti ini TM tidak memenuhi. Salah ini. Yang kita gunakan adalah X sama dengan 3. Kita masukkan. Berarti B-nya sama dengan 36 dikurangi 24. Berarti berapa? 12 ya. 12 cm. Kemudian A-nya kita ketemu A. Berapa A-nya? A-nya itu 3 kali 3 9. Ya, kan cuma kita butuh ini aja ya. Terus kalian aja lah C. C-nya berapa ini? 3 kali 5 berarti 15. Yang tanyakan adalah luas. Luas sama dengan setengah kali alas. Alasnya adalah B. Yaitu 12. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah A. 9. Sama dengan kita coret
6 ya. 6 kali 9, 54 cm persegi. Jawabannya C. Nah, bener kan? Hot banget. Waduh, 5 menit lebih. Masya Allah. Oke, semoga bisa diterima ya penjelasan kakak. Soal berikutnya. Nomor 12. Alisa dan Bona berdiri pada barisan siswa. Ada 3 siswa di depan Alisa, ada 12 siswa di belakang Bona, dan 6 siswa antara Bona dan Alisa. Banyak siswa keseluruhan adalah... Nah, biasanya di sini tuh kalian terpancang untuk menyusun bentuknya. Ya, menyusun posisinya. Jadi tidak perlu. Ya, langsung aja kita jumlahkan aja. Ini ada berapa? Ada 3. Ditambah dengan ada berapa? 12 ditambah dengan 6. Ditambah dengan jangan lupakan Alisa dan Bona. Ditambah 2. Berarti jawabannya adalah 15 tambah 8. 23 anak. Jawabannya adalah D. Ya, jangan menghabiskan waktu untuk menyusun posisinya. Yang ditanyakan adalah banyak siswa keseluruhan. Jumlahkan aja semuanya. Lanjut. Seekor kodok berenang di sungai. Dan dalam 5 detik, dia dapat menempuh 30 cm. Jika setiap 10 detik, dia berhenti sesaat dan terdorong arus sehingga mundur 5 cm, maka jarak yang ditempuh kodok dalam waktu 1 menit adalah, jadi kita hitung total dulu, setiap 5 detik itu dia menempuh 30 cm. Ya, kita hitung dulu majunya ya. Kita hitung dulu majunya. 5 detik. Dalam 1 menit ya, 60 menit. Jika setiap 5 detik sekali, 5 detik sekali, dia menempuh 30 cm, berarti ada berapa kali? Bingung? Oke. Ya, 60 dibagi 5 dikalikan dengan 30. Kita hitung dulu. 60 bagi 5, 12 ya, dikalikan dengan 30. Berarti 360 cm itu kalau dia tanpa mundur. Ya, tanpa mundur. Terus setiap 10 detik dia berhenti sesaat, lalu mundur 5 cm. Kita hitung mundurnya. Nah, mundurnya setiap 10 detik. Berarti kan 60 dibagi 10 dikalikan dengan 5 cm. 6 kali 5. Mundur 30 cm itu total dalam waktu 1 menit. Berarti kita kurangkan aja. 360 dikurangi dengan 30. Berarti 330 cm. Jawabannya C. Nomor 14. Jika A banding B sama dengan 1 banding 2, B banding C sama dengan 3 banding 4, C banding D sama dengan 5 banding 6, maka A banding D adalah, kita susun satu persatu ya. A banding B itu 1 banding 2, terus B banding C yang sama siapa? Yang sama itu B. Kita taruh bawahnya 3 banding 4, 3 banding 4. Kita hitung dulu, kita kalikan ya. 1 kali 3, 3 banding 2 kali 3, 6 banding 2 kali 4, 8. Jadi ini A, B, C. Terus C banding D. Kita taruh bawahnya 5 banding 6. Kita kalikan lagi. 3 kali 5, 15 banding 30 banding 40 banding 48. Jadi ini adalah A banding B banding C dan banding D. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah A banding D. Kan gini.
A-nya berapa? A-nya 15. Berarti kan 15 banding 48 D-nya. 48. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan berapa ini enaknya? 3 ya. Berarti 5 banding 16. Jawabannya C. Nomor 15. Jika A ditambah B plus C per 2 sama dengan 1 dan seterusnya ini ya, maka nilai dari A plus B plus C sama dengan, oke, kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik tidak usah bingung. Ini biasanya loh ya, langsung kalian jumlahkan saja. Langsung jumlahkan. Ya. Jangan berpikir untuk pemisalan. Biasanya kalian itu berpikirnya pasti ini harus dimisalkan. Kalau tidak itu ya eliminasi substitusi. Kalau tidak itu ya samakan penyebutnya. Tidak usah. Ya, langsung kita jumlahkan. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C ditambah dengan B tambah C. Gini, ditambah dengan A tambah C ditambah A tambah B dibagi 2. Soalnya semuanya kan per 2. Berarti kan dihitung bisa. Sama dengan, ini juga sama. 1 tambah 2 tambah 3. 6. Kan gini ya. A tambah B tambah C ditambah B tambah B 2B. C tambah C 2C. A tambah A 2A. Berarti kan kalau dibagi 2 semuanya, jadinya kan A tambah B tambah C sama dengan 6. Kan ini ada 2 semua toh. A tambah A kan 2A. Dibagi 2, A. Terus B tambah B kan 2B. Dibagi 2, B. C tambah C, 2C, dapatnya C. Terus ini kan sama kan? A tambah B tambah C, A tambah B tambah C. Berarti kan 2 kali A tambah B tambah C sama dengan 6. Berarti kesimpulannya A tambah B tambah C sama dengan ya 3. 6 bagi 2, 3. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Tangki motor terisi sebanyak X liter bensin. Setiap 10 km menghabiskan Y liter bensin. Jika Andi naik motor dengan kecepatan Z km per jam dan perlu waktu 2 jam, maka sisa bensin dalam tangki adalah berapa? Kita harus cari tahu dulu jarak tempuhnya. Ya. Jaraknya dulu. Nah, jarak itu rumusnya apa? Kan kecepatan dikalikan dengan waktu kan. Kecepatannya tadi apa? Z. Berarti Z kali 2. Atau 2Z. Ini adalah kecepatan jaraknya. Jaraknya ya. Terus berarti dalam 2Z ini menghabiskan berapa liter? Dengan menggunakan perbandingan. Kalau 10 km itu menghabiskan Y liter. Kalau 2Z, kan gini ya, menghabiskan berapa liter? Kita misalkan P, gini aja ya. 10 kilo itu menghabiskan Y liter. Kalau 2Z menghabiskan berapa liter? Gitu kan? Ini senilai atau berbalik nilai? Senilai kan? Oke. Senilai. Nah, berarti P banding Y sama dengan 2Z banding 10. Kita kalikan, berarti P sama dengan 2ZY per 10. Atau kita sederhanakan, ZY per 5. Ini P. Ini adalah banyaknya bensin yang digunakan. Gitu kan? Berarti sisa bagaimana? X dikurangi P. X dikurangi P-nya itu ZY per 5. Jawabannya adalah D. Jika A sama dengan 54 derajat dan B sama dengan 108 derajat,
maka besar sudut C adalah, nah A ini 54 ya, terus ini 108, yang tanyakan adalah C ini yang tanyakan. Oke, kita buat garis bantuan. Kita harus buat garis bantuan. Kita tarik perpanjangan sini ya. Perpanjang, kita tarik perpanjang hingga berpotongan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Terus ini 108. Berarti yang berhadapan dengan 108 berapa? Sudut ini ya. 180 dikurangi 108. 72. Berarti ini 72 besarnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya 72 dengan A dan C? Hubungannya apa? Kalau kita jumlahkan A ditambah C itu adalah 72. Nah, berarti C sama dengan 72 dikurangi A. 72 dikurangi 54 sama dengan 18 derajat. Jawabannya B. Nomor 18. Bilangan ganjil N bila diakarkan dan dikalikan 8, kemudian dikurangi akar N sama dengan N. Maka nilai N adalah, N ini bilangan ganjil loh ya. Diakarkan berarti akar N, kemudian dikalikan dengan 8. 8 kali akar N, dikurangkan dengan akar N, sama dengan N. Nah ini kan 8 akar N dikurangi akar N kan bisa. Ya, anggap aja seperti ini. 8x dikurangi x. Berarti berapa? 7x kan? Berarti ini nilainya adalah 7 akar x sama dengan N. Nah, di sini bilangan kok x toh ini? N. Nah, akar N 7 akar N sama dengan N. Nah, untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Jadi, ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga harus dikuadratkan. 7 kuadrat 49 N sama dengan N kuadrat. Kan seperti ini ya. Kita pindah ruas. N kuadrat dikurangi 49 N sama dengan 0. Sebenarnya langsung aja lah. Tidak usah seperti ini. Dibagi N kan bisa kan? Kita coret aja. Nah, N-nya berapa ini? 49. Jawabannya adalah C.